profesinya apa, kamu sebagai apa gitu, petani gitu, orang banyak yang malu gitu. Kalau saya enggak, saya bangga malah menjadi petani. Nah, anak-anak muda itu juga harus seperti itu. Karena apa? Ya presiden kita aja ngomong petani itu pahlawan pangan. Petani-petani di Indonesia itu tidak bankable. Bahkan untuk mengajukan kredit di perbankan itu sulit gitu loh. Karena cash flow-nya nggak jelas, ya kan? Jadi memang luar biasa tantangannya. Namun saya pesan bahwa untuk teman-teman muda, teman-teman milenial, masa depan pangan, terutama pangan Indonesia itu ya terletak di teman-teman itu generasi muda. Iya. Dan itu potensinya masih luar biasa. Jangan sampai hal ini tuh malah orang-orang luar negeri yang menguasai kita dan kita hanya menjadi buruh di sini. Jadi jangan takut untuk di dunia pertanian. Ini potensi challenge untuk teman-teman. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok. Pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Selamat datang kembali di Foodcast, Forbil Food Podcast bersama saya Imelda Rahma, Building for the Future Now. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran ataupun belum familiar dengan Forbil Institute atau Foodcast, saya jelasin dulu nih. Jadi Forbil Institute adalah lembaga kajian yang berdomisili di Yogyakarta. Nah, lembaga ini berfokus pada kajian-kajian isu kebijakan publik, kemudian teknologi, dan juga industri strategis nasional, terutama di bidang ketahanan pangan dan juga pertanian. Nah, berangkat dari situ, akhirnya Forbil Institute membuat menginisiasi Foodcast sebagai wadah sharing terkait inovasi-inovasi di bidang pangan. Nah, di podcast ini juga kita menghadirkan sejumlah narasumber-narasumber pilihan yang terbukti telah berhasil menemukan sejumlah inovasi di bidang pangan. Nah, untuk episode Foodcast kali ini sudah hadir nih bersama saya, tepatnya di sebelah saya, Pak Teddy TK. Pak Dedi TK. Yeah. Soalnya namanya mirip kayak boneka, Teddy Bear. Jadi Pak Dedi TK ya, benar ya Pak? Mas ya? Mungkin ya. Oh Mas Dedi karena masih muda. Yeah, berapa lebih. Umurnya kalau boleh tahu? Ya tergolong masih petani tergolong muda. Masih petani muda. Oke. Kelihatan dari semangatnya masih muda. Oke, selamat siang Mas. Ya, selamat siang Mbak Imelda ya. Iya, Mbak Imelda. Apa kabar hari ini? Luar biasa, baik. Tetap semangat di tengah pandemi. Iya, tetap semangat. Petani harus semangat. Ya, kalau nggak semangat nggak bisa tani nanti. Oke, jadi guys, Mas Dedi ini adalah seorang cut. Sorry. Saya ngenalinnya apa? Dedi TK. No. Penggerak petani organik atau ya penggerak pertanian organik gitu. Penggerak atau pertanian holistik. Penggerak pertanian holistik. Ini katanya mulai dari mana? Oke, dari Pak Dedi lagi. Oke, nah di podcast kali ini, di episode kali ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita, tepatnya di samping saya, narasumber Pak Dedi TK. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik kabarnya hari ini? Luar biasa, baik Mbak. Di tengah pandemi harus tetap semangat ya Pak. Oke, ya tentu dong. Kalau nggak semangat nanti nggak bisa bertani. Ya. Oke guys, jadi Pak Dedi TK ini adalah seorang penggerak pertanian holistik. Ya. Bener nggak nih Pak? Kurang lebih seperti itu. Penggerak pertanian holistik. Ini saya baru dengar nih, pertanian holistik itu apa ya Pak? Sebenarnya pertanian holistik atau ada yang banyak mengenal tentang pertanian integrated atau integrated farming bahasa lainnya gitu. Kemudian ada juga yang pertanian yang selaras dengan alam, nah seperti atau permaculture. Nah, banyak bahasanya seperti itu. Pada intinya pertanian holistik atau integrated farming sendiri adalah pertanian yang di dalamnya itu ada perikanannya, ada peternakannya, ada pertanian sendiri. Nah, itu dalam satu sistem yang saling berkaitan. Berarti di situ pertanian cuman di dalamnya banyak ya, nggak cuman biasanya kan kalau pertanian identik dengan tumbuhan atau tanaman, buah-buahan, sayuran. Tapi di sini juga ada perikanan. Iya.
Oke. Mm-mm. Tapi semuanya terintegrasi dalam satu Ya, sistem seperti itu. satu keterkaitan, ada satu Satu sama lain. keterkaitan. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana sih terkaitannya itu. Oh, Gitu. boleh nggak apa-apa. Oh, Jelasin gitu. aja. Oke. Jadi gini, kenapa sih saya mengambil memfokuskan diri untuk membuat integrated farming atau pertanian holistik? Yang pertama adalah masalah di pertanian itu tentang mahalnya pupuk atau saprodi, yang di sini adalah pupuk ya. Nah, bagaimana kita atau petani itu bisa menciptakan sendiri pupuknya? Nah, artinya kita harus mendatangkan sendiri pabrik pupuknya. Artinya apa ya? Yang paling dekat adalah dari ternak. Nah, ternak yang saya ambil di sini adalah saya memelihara tentang domba atau kambing. Kemudian ada kelinci, juga ada ikan. Nah, ikan atau ekosistem air ini fungsinya adalah kontrol dari air yang saya ambil dari lingkungan. Nah, air yang masuk ke dalam lahan itu kita masukkan dalam kolam ikan dulu. Artinya residu-residu yang ada di luar itu kita bisa kontrol. Kita melihat bahwa kalau misalnya ikannya mati berarti memang sehat, airnya kurang sehat. Namun kalau memang ikannya masih bagus, pertumbuhan juga bagus, itu kita bisa pakai untuk penyiraman. Kemudian sumber pupuknya itu dari urin kelinci. Nah, kita buat pupuk atau POC, pupuk organik cair, dan kita juga ada pupuk padatnya dari kotoran domba. Kotoran domba kita buat kompos. Jadi memang di kebun saya itu ada rumah kompos namanya. Jadi memang petani itu yang selama ini saya tahu bahwa pupuk itu, yang pupuk organik itu mendatangkan langsung dari kandang, sehingga pupuk-pupuk itu tidak diproses. Artinya masih banyak patogen yang ada di situ. Patogen itu apa? Patogen artinya bakteri-bakteri yang tidak baik. Ya, bisa dibilang parasit ya. Artinya tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah itu. Nah, di kebun saya itu sebenarnya juga sebagai contoh, sebagai ya artinya memang sistem itu saya jalankan benar-benar, sehingga tanaman yang dihasilkan juga murni organik lah istilahnya. Banyak orang mengatakan bahwa ini pertanian organik gitu. Nah, sebenarnya tujuannya bukan organiknya, namun bagaimana petani itu bisa menurunkan HPP. Harga pokok produksi. Nah, itu yang dari pupuknya tadi. Kalau petani beli terus ya mungkin berat habis nanti. Ya dananya di produksi pupuknya. Nah, terus kemudian selain itu untuk pestisida memang kita gunakan pestisida alami. Nah, pestisida kita ambil dari tanaman-tanaman sekitar. Seperti itu kita buat. Jadi ini kalau boleh saya asumsikan tidak ada bahan kimiawi di situ di dalamnya. Iya, kita jadi memang murni benar-benar ya. Kalau pupuk ya dari fesesnya hewan, dan juga pestisidanya juga alami. Ya, alami. Namun memang kita akan mendatangkan mineral-mineral dari luar, misalnya kayak batuan kapur, dolomit, kayak itu gitu. untuk apanya, Pak? Untuk menambah mineral sebenarnya. Dari pupuk itu kan kalau dari bahan organik saja itu kurang. Nah itu kita juga menambah sumber-sumber dari laut, misalnya kayak ikan seperti itu, tepung ikan ataupun garam grosok itu kan kita banyak menimbulkan meningkatkan kation dalam tanah. Nanti orang-orang pertanian tahu itu. Itu. Terus kemudian saya juga memanfaatkan limbah-limbah sayur untuk membuat pupuk. Jadi POC tadi selain urin, bahan dasarnya urin, itu juga saya tambahkan dari limbah sayur ataupun limbah buah. Nah, kebetulan saya juga integrasinya sampai ke penjualan. Nah, jadi tidak hanya dalam satu kebun itu yang berinteraksi, namun saya sistem kebun dengan sistem penjualan itu juga ada dikoneksikan. Nah, sehingga saat kita kirim ke konsumen, misalnya ke warung jus seperti itu, limbahnya kita tarik lagi untuk dibuat pupuk.
Jadi seharusnya kalau misalkan semua konsepnya tadi pakai konsep Ya. apa, kayak sampah nih bisa berkurang. Nah, ya? itu konsepnya nanti menjadi zero waste Iya, gitu zero loh. waste. Karena menurut data yang saya dapat itu sampah pertanian itu termasuk yang paling besar di antara sampah-sampah yang lain. Sampah makanan juga besar. Betul. Nah, Itu itu. kalau sampah makanan kayak habis sisa makan itu Pak, biasanya di rumah makan di resto itu bisa nggak sih dijadiin pupuk sebenarnya? Oh, semua tuh bisa. Oh, bisa. Asal organik ya, asal bahan organik. Bahan organik itu bisa limbah makanan, baik berupa protein, karbohidrat maupun serat. Iya. Itu bisa. Itu kan masuk organik, tapi kayak plastik dan sebagainya memang tidak bisa. Seperti itu. Nah, proses pengomposan juga macam-macam banyak dikenalkan ya. Artinya saya menggunakan pola saya sendiri. Oh, gimana tuh? Ada berarti Ya, polanya sebenarnya unik, pola khusus. Ya ini menggunakan bakteri ya, artinya bakterinya memang kita khusus mendatangkan khusus. Nah itu ya selama ini sih memang belum dipublis ya, artinya isinya apa seperti itu. Karena saya juga masih riset untuk pupuknya yang ideal itu seperti apa. Karena ini berkembang terus, dapat sampah apa gitu kita coba pakai bakteri apa seperti itu. Hasilnya nanti bagaimana. Karena nanti pupuk sayur dengan pupuk buah juga akan dibedakan seperti itu. Oke. Pak, ini sebenarnya untuk pertanian sendiri Bapak mulai bikinnya dari kapan ya? Dari tahun apa, baru-baru ini atau udah Sebenarnya lama? saya dulu kan saya dulu di bank ya, artinya di bank Dulu saya resign. banker. Kenapa? Ketakut riba atau gimana? Enggak ya, artinya menjadi petani itu pilihan saya sebenarnya. Menjadi petani itu juga impian saya lah, artinya saya besok kalau misalnya kita pensiun gitu atau hari tua itu menghabiskan di mana profesi itu. Nah, kebetulan saya hobi dengan tanaman. Kemudian saya senang dengan dunia tanaman seperti itu. Nah, bisa atau tidak gitu loh. Itu menjadi salah satu profesi saya. Nah, waktu pas saya di bank itu juga masih banyak saya mencoba-coba gitu loh. Itu sehingga ya saya sudah merasakan bahwa kalau hanya jualan gitu rasanya seperti apa. Terus kerja di luar Kerja bank di gitu juga kantoran rasanya kayak apa? Iya, tahu. Dan ternyata paling cocok jadi petani. 2016 saya resign Iya. dari bank dan memutuskan untuk menjadi petani. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tidak menyesali keputusan itu? Enggak ya. sama Soalnya sekali pasti tidak. Itu keputusan yang besar banget gak sih? Betul, ganti profesi. betul. Dan Jadi waktu petani. itu saya kan sudah berkeluarga, Iya. artinya tanggungan keluarga itu kan harus memang harus saya penuhi gitu loh. Jadi ya itu keputusan yang benar-benar besar. Apakah hanya idealisme aja yang bisa menghidupi saya gitu loh. Namun ternyata sampai sekarang saya masih bertahan, Masih bisa gitu. bertahan gitu Ya. walaupun banyak orang yang mungkin underestimate sama profesi petani atau Betul. berpikir bahwasanya ya bisa jadi petani sih Nah, atau bahkan orang mau ngomong profesinya apa, kamu sebagai apa gitu, petani gitu, orang banyak yang malu gitu. Kalau saya enggak, saya bangga malah menjadi petani. Nah, anak-anak muda itu juga harus seperti itu. Karena apa? Ya presiden kita aja ngomong petani itu pahlawan pangan gitu, seperti itu. Nah, namun kalau memang pemerintah aja nggak tahu bagaimana mendampingi petani, kemudian petani muda itu mau masuk menjadi petani aja bingung mau mulai dari mana. Nah, artinya ya tidak ada regenerasi. ya petani berikutnya. petani mudanya mulai berkurang. Nah, mulai sekarang sih apalagi masa pandemi ini memang banyak ya yang tertarik di dunia Iya. pertanian gitu loh. Udah mulai coba dari pertanian nanti ngarah-ngarah ke bisnis gitu. Betul, iya. Ini obrolan kita nyerempet-nyerempet ke urusan pribadi, maaf nih Pak. Tadi nanya-nanya soal keputusan pindah dari banker ke petani, sorry. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan sesuai role nih. Kalau begitu tantangannya apa sih Pak yang dihadapi selama menjalani pertanian ini? Dari 2016 sampai sekarang itu ternyata luar biasa tantangannya ya. Jadi memang menjadi petani itu tidak mudah. Bukan terus kemudian saya saat ini masih menjadi petani terus ngomong menjadi petani itu mudah gitu loh. Menjadi petani itu luar biasa tantangannya karena apa? Saya
saya cerita saya sendiri ya. Saya menjadi petani, memutuskan untuk menjadi petani itu yang pertama adalah tidak punya tanah atau tidak punya lahan pertanian. Itu padahal modal utama untuk menjadi petani. Yang kedua, untuk modal finansialnya, untuk bagaimana istilahnya ngisi lahan itu juga butuh modal gitu loh. Terus yang ketiga, modal knowledge atau modal pengetahuan tentang pertanian saya juga masih minim. Ya modal nekat aja lah gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi petani. Nah, sebenarnya kita bisa mengurangi risiko-risiko yang itu. Kalau misalnya kita punya lahan sendiri, lahan itu tidak sewa, itu enak. Kemudian modal itu juga sudah disiapkan sehingga ya kita tidak mencampurkan modal yang nanti untuk usaha dengan modal keluarga atau modal yang nantinya untuk ya urusan keluarga lah gitu. Kemudian yang ketiga, kita bekali dulu. Kalau kita terjun dalam satu bidang, kita harus menguasai bidang itu. Itu. Oke, kalau begitu awalnya ini lahan dari mana dong? Nah, awalnya tuh saya menggunakan halaman rumah dulu sebenarnya. Berarti luas halaman rumah? Tidak juga, karena posisinya itu paling cuma nggak sampai 100 meter lah. Karena 250 rumah saya, ada rumahnya, terus kemudian halaman. Dari situ saya mulai berjualan. Saya mulai tidak langsung ke budidaya sayur atau buah gitu loh. Saya bagaimana berpikir saya tidak perlu menunggu tapi sudah punya masukan. Untuk modal. Untuk modal ya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Nah, itu saya mengambil dulu berjualan bibit buah. Nah, kenapa bibit buah? Karena sebelum datang saja saya sudah bisa menjual gitu loh. Dan tidak butuh lahan yang luas. Tuh, saya jual bibit itu cukup lama, hampir 1 tahun. Kemudian saya dapat lahan itu dengan cara crowdfunding. Ya, crowdfunding di teman-teman saja sebenarnya. Nah, waktu itu saya tidak tahu bahwa risikonya itu luar biasa di pertanian gitu kan. Walaupun saya sempat sudah tahu gitu, tapi belum tahu banyak gitu loh. Belum menguasai banget mungkin. Betul. Nah, sehingga waktu pas saya benar terjun ke dunia produksi, yang tadi produksi sayur, produksi buah, wah resikonya luar biasa lagi gitu loh. Jadi challenge-nya tuh makin bertambah ya, ketika bertambah. Sudah mulai mau masuk sampai menjalani sampai sekarang ya Pak ya. Itu belum lagi itu resiko dalam diri kita gitu. Belum lagi yang di luar gitu loh. Di luar misalnya kayak iklim. Ya, hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Ya, first major-nya itu banyak ternyata. Nggak cuma hama, tapi kadang di tengah kemarau tiba-tiba hujan. Nah itu juga biasanya merusak. musim pancaroba tuh Pak yang ngeri. Jadi musuhnya petani. Belum lagi angin. Jadi pernah kena angin juga kebun saya itu. Kalau kena angin ambiar semua tadi. Iya, kayak greenhouse-nya roboh. Terus waktu itu rumah komposnya ini atapnya terbang semua. Wah, itu berarti rugi atau gimana sih Pak? Soalnya kan sering banget tuh kalau musim hujan kayak tiba-tiba saya nih pergi kemana ngelihat pertanian tuh kayak banjir gitu. Itu kepikiran itu pertaniannya rugi nggak sih? Ya pasti rugi rugi banyak. Cuma selama ini yang saya tahu bahwa petani ini itu tidak tertib administrasi. Nah itu yang membedakan bahwa selama ini itu petani itu sebenarnya rugi, namun dia tidak tahu kalau rugi. Nah itu, sehingga ya itu nasibnya petani ya seperti itu. Dan kalau petani kebanyakan tidak sejahtera loh, anak-anak muda ya tertarik dari mana, kan gitu. Tapi kalau ada role modelnya nanti yang bisa seperti dicontoh. itu. Nah salah satu tantangan saya adalah saya itu terjun menjadi petani dan harus sukses dan harus berhasil. Salah satunya ya minimal gambaran anak muda yang sukses itu seperti apa gitu kan. Misalnya bawa high look gitu kan. Waduh. Gitu. Ya itu contoh-contoh yang seperti itu gitu loh. Walaupun mungkin hal itu kan sebagai ya sisi lain yang kita capai. Namun yang sisi utama adalah saya menjadi petani itu benar-benar merasakan hidup. Artinya apa? Ya walaupun sulit, walaupun stres juga menghadapi hal-hal itu, namun
tetap ini ya, tetap bahagia gitu ya. Enjoy, karena memang suka Enjoy. bidangnya kan. Nah, Kalau memang itu. passion kita tuh kita ngerasa nggak berat gitu ngejalaninnya. Nggak cuma passion juga sih. Jadi saya waktu itu kalau cuma passion apakah bisa hidup gitu? Iya, Apakah iya. bisa bertahan? Nah, kita juga harus memutuskan itu. Dulu saya mendapat ada istilah ikigai. Ikigai. Ya. Itu istilah Jepang nggak sih, Pak? Iya. Betul, ikigai itu yang sebenarnya Jawa tuh ada juga gitu filosofi hidupnya. Namun dari ikigai ini saya lebih enak gitu memahami bagaimana itu passion, kemudian vocation, kemudian mission dan profession itu menjadi satu, beririsan. Sehingga selain kita suka terhadap apa yang kita lakukan, kita akan menguasai itu. Ya, menguasai, kemudian apa yang kita lakukan itu juga bermanfaat Buat untuk orang orang lain. Nah, dan itu juga akan mendatangkan penghasilan untuk kita. Jadi efeknya banyak ya Pak ya, Iya, buat kita, buat orang, betul. dari segi ekonomi, segi lingkungan. Nah, anak-anak muda yang mau terjun menjadi petani harus benar-benar itu panggilan jiwa, visinya harus kuat. Kalau tidak, ya paling Kayaknya bakal berhenti di tengah. Nah, itu. Soalnya tadi pembicara yang sebelumnya, yang podcast sebelumnya itu bilang kalau ngajakin anak muda itu kadang mudian, anak betul. milenial itu kayak kan suka jadi kutu loncat Betul, gitu. betul. Awalnya seneng, nanti bagian ketemu yang susah, kayaknya mundur dulu deh. Ya, gitu. makanya saya awal itu selalu menekankan temukan dulu tujuan hidupmu gitu loh. Kalau menjadi petani ya kamu harus punya Konsisten. ya punya apa yang mau kamu tuju dulu gitu loh. Kira-kira kan banyak nih. Kalau kita terjun pertanian, apakah kita mau di farm, mau di distribusi atau di penjualan atau spesifik tertentu kalau misalnya diproduksi. Kan bisa. Banyak lah, banyak hal. Bahkan teman-teman wisata pun itu bisa ya, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya juga mengajak anak-anak muda yang di pariwisata itu untuk bagaimana membuat eduwisata tentang pertanian gitu loh. Arahnya yang mengenalkan anak-anak tentang ekologi lah gitu loh. Jadi pertanian yang berbasis ekologi. Nah itu. Oke Pak, kita pindah pertanyaannya ke modal sama keuntungan nih Pak. Oke. Boleh jujur nggak ini modelnya harus gede-gedean atau gimana? Tadi kan sempat disinggung ya Pak tentang crowdfunding. Nah itu crowdfunding itu besarannya berapa ya untuk modal? Mungkin teman-teman yang nonton ini juga punya motivasi untuk ikut juga gitu terjun ke pertanian. Pengen tahu modalnya kira-kira harus besar kah atau bisa kok yang kecil aja atau bisa kok joinan sama teman atau gimana? Ya. Sebenarnya kalau bicara modal itu banyak dari kita itu menjurus ke finansial ya. Iya, soalnya kan arahnya ke tapi saya sebelum ini kan sudah mengatakan sebenarnya bukan hanya finansial tok yang harus kita miliki gitu loh. Artinya kalau kita sudah mempunyai lahan misalnya ya lahannya orang tua atau lahannya saudara, kita maksimalkan gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita harus memilih kalau terjun menjadi pertanian, terjun di pertanian itu kita pilih apa gitu, apa dulu gitu loh. Nah, bisa juga kalau misalnya kita trading atau penjualan, nggak harus beli kan barangnya, bahkan kita bisa reselleran, kemudian dropshipper. Nah, itu kan banyak di pertanian. Kemudian kita bisa memilih yang kira-kira lagi tren gitu kan. Nah, saya kalau waktu itu ingin memenuhi, artinya saya waktu pas awal resign dari bank dan saya memutuskan untuk menjadi petani, itu modalnya memang dari modal kur ya dulu, hutang. Saya hartanya cuma sepeda motor itu yang saya bawa sampai sekarang karena waktu itu memang keluarga belum mendukung sehingga seperti harta-harta yang sudah milik keluarga itu enggak boleh Berarti memulai dengan struggle ya Pak ya. Ya, itu awal dulu sebelum menikah saya punya motor itu, kemudian saya bank sebenarnya nggak boleh untuk modal awal itu. Namun ya karena memang itu menurut saya jalan satu-satunya gitu loh, karena enggak tahu gitu loh, enggak tahu pengetahuan bahwa mencari modal itu banyak caranya seperti itu. Nah, saya dapat 25 juta waktu itu.
25 juta dari KUR itu BPKB sepeda motor yang harganya 9 juta kan bisa dapat 25 juta. Oke, pengetahuan baru nih besok kalau saya. Itu yang pertama. Namun itu kan berdasarkan building trust, artinya pihak bank itu sudah percaya pada kita. Nah kebetulan saya juga dulu kerja di bank itu gitu loh. Jadi saya menghubungi teman-teman bisa saya. Lah ya. Dan juga tahulah artinya bagaimana reputasi saya seperti itu. Nah yang kedua karena memang saya harus memenuhi ya menjadi usaha yang ideal, saya juga cari investor dari teman-teman lah intinya. Itu sampai posisi 50 juta. Wow. Ya 50 juta itu saya It's a big memulai cost, itu. yeah. Ya itu artinya modal finansial itu sebenarnya yang nomor kesekian dari modal-modal yang lain tadi. Persiapan yang lain yang tadi sudah disebutkan betul. ya. Dan untuk crowdfunding yang di lahan, sewa lahan dan sebagainya itu dari 11 orang saya dapat 150 juta. Nah di tahun awal memang bisa dibilang itu kita bleeding, jadi tidak ada keuntungan. Kita masih mencari pola, mencari sistem, Itu mencari. berapa lama Pak? Itu kan Mas, sorry berapa lama Mas? Itu kan maksudnya berarti momen-momen trial and error kan? Ya, mencoba-coba cari yang cocok, pola yang cocok, mekanisme mungkin metode yang cocok. Itu berapa lama tuh? Saya jalani itu hampir 2 tahun sebenarnya. Lumayan ya Pak ya. Ya hampir Mas. 2 tahun. Sorry, keceplosan. Iya. Terus gimana lanjut lagi? Hampir 2 tahun. Jadi saya memang pernah merasa juga putus asa. Ini bener nggak sih pilihan saya gitu? Menjadi petani itu kok seperti ini gitu loh. Akhirnya saya berpikir bahwa kalau kita cuma bermain di produksi secara konvensional seperti itu ya berat memang untuk berkembang, sehingga saya harus menciptakan arus-arus pendapatan yang lain. Nah salah satunya saya waktu itu menjadi bukan mentor ya, tapi trainer ya. Pelatih. Jadi dari kegagalan saya itu saya sebenarnya bisa cerita. Sharing pengalaman. Ya, sharing pengalaman. Jadi untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia pertanian itu jangan terus punya modal dulu gitu loh. Artinya kuasai dulu ilmunya. Pilih dulu bidang yang pertanian itu sebenarnya luas gitu loh. Kita spesifik aja, fokus ke misalnya sayur gitu loh. Kita sayur seperti apa itu yang mau kita naikkan, mau kita budidayakan atau mau kita jual gitu loh. Nah, misalnya saya itu menjual sayur organik dan pangan sehat. Artinya tidak hanya sayur organik saja, namun yang berhubungan kayak misalnya telur yang sehat, kemudian ada hasil-hasil yang lain kayak beras organik. Nah seperti itu. Jadi nggak cuma sayur, tapi apa kebutuhan yang lebih menyehatkan. Karena kita tahu sendiri tuh sayur-sayur yang konvensional itu luar biasa pestisidanya. Nah saya menciptakan itu sendiri dan saya terus mengedukasi petani untuk yuk terjun ke pangan sehat, ke sayur sehat seperti ini. Karena potensinya nanti luar biasa besar. Ngomongin potensi luar biasa besar, berarti keuntungan yang didapatkan dari pertanian yang sudah Mas geluti ini lumayan atau ya bisa itu diceritakan keuntungannya bagaimana? Kalau dari penjualan sendiri itu kan jelas bagus ya, tapi kalau untuk produksinya sendiri itu saya sampai 2 tahun itu bleeding gitu loh. Saya mencari pola dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau saat ini kan kita sudah nemu nih ada matching dari farm langsung bisa jual. Jadi saya bisa menjual, bisa menanam dan bisa menjual sendiri langsung ke end user. Jadi dari kebun langsung ke rumah tangga. Berarti sekarang lahannya udah gede banget ya, dari yang awalnya cuma pakai lahan rumah saat terbatas. Ini yang saya sewa itu 3.500. Cuma saya kan dampingi petani gitu. Nah itu total mungkin hampir 3 hektar sampai 4 hektaran lah kurang lebih. Itu. Nah itu persaingannya gimana Pak? Ngomongin atau mungkin di masa pandemi ini kan penjualannya agak berturun kah atau bagaimana?
Nek masa pandemi ini waktu pas saya dulu kan punya brand namanya Zefresh gitu ya. Zefresh. Zefresh. Buah juga. Ya itu Zefresh itu sayur dan buah, Sayur dan buah. ya sayur organik dan pangan sehat lah intinya. Itu saat ini brand saya Kuncup Store atau masih gabung dengan Kebun Kuncup. Kebun kuncup. Ya Kebun Kuncup itu. Nah Kebun Kuncup ini memang baru ya, artinya baru, namun progresnya memang bagus. Saat pandemi ini orang itu butuh yang makanannya sehat. Memang konsumen kita masih ke menengah atas ya, artinya harganya memang selisih dari yang biasa dan bukan apa ya, karena memang dari farmnya, dari HPP-nya sendiri itu masih tinggi. Kenapa tinggi? Karena memang masih sedikit. Karena kalau petani yang masih sedikit di organik itu resiko akan semakin tinggi juga. Nah itu, walaupun HPP tadi saya menceritakan bahwa pupuk kita bisa buat sendiri, pestisida bisa buat sendiri. Namun dengan tetangga-tetangga yang belum organik itu juga potensi untuk hamanya yang lebih tinggi. Jadi biasanya kita nanam itu hanya panen mungkin cuma 70% saja, 30% kita buang untuk makanan ikan, makanan ternak seperti itu. Ngomongin tadi organik ya, Ya. berarti kan pakai pupuk organik. Itu Ya. bahan apa aja sih Pak yang dipakai untuk bikin pupuk organik gitu? Nah, saya Bisa menggunakan sampai mahal gitu. bukan mahal sebenarnya. Mahal itu karena tadi risiko semakin Resikonya. tinggi dan mungkin kalau dalam posisi apa ya? Kalau masih sedikit itu kan Langka. cost di distribusinya Iya, itu iya. tinggi juga itu. Nah, ini saya terus mendampingi petani, saya membagi-bagikan juga pupuk organik di petani kelolaan saya itu agar nantinya sayuran organik juga akan terjangkau untuk semua kalangan seperti itu. Saya juga mendidik anak-anak muda gitu, memberikan motivasi kepada mereka agar mau terjun ke dunia pertanian dengan membekali tadi nggak cuma finansial tok yang perlu kita pikirkan, namun pengetahuan yang lain, bahkan pengetahuan bagaimana kita mendatangkan revenue, mendatangkan income gitu. Tidak hanya dari hasil pertanian saja gitu loh, tapi dari pendapatan yang lain. Seperti ya tadi, seperti saya menjadi mentor, trainer, atau ada income juga dari situ. Kemudian dari penjualan langsung. Jadi saya menciptakan, dulu saya ngerintisnya juga nggak besar-besar amat kok. Cuma di Sunday morning itu loh. Nah, saya buka itu di depan gereja Kota Baru. Di sana ada jualan, orang-orang jualan itu dulu sebelum pandemi. Saya cuma buka itu dari 2017. Pak, saya izin minum ya Pak. Boleh silakan. Mas juga, Ya. Mas Pak lagi. Mas juga kalau mau minum boleh kok. Barangkali serak suaranya. Ya. Jadi itu, jadi kalau masalah keuntungan, kalau di farm itu memang saya tidak tertib administrasi, itu pelajaran dari saya gitu loh. Tapi kalau sejak sudah ada store, sudah ada toko yang menjual itu, nah itu mulai terkontrol datanya. Itu. Nah, secara pemasukan untuk saat ini memang belum stabil ya, artinya karena kalau sebelumnya itu per 2 hari bisa sampai 1 juta. Itu dari 3.500 dulu. Jadi kan banyak gitu loh. Kalau per 2 hari 1 juta kan berarti sekitar 15 juta pendapatan petani. Satu bulan. Walaupun gross ya, artinya masih kotor. Namun HPP kita kecilkan, itu kan lumayan besar sekali sebenarnya. Wow. Itu. Oke, jadi tadi selama Mas jelasin tuh mikir HPP ini banyak banget istilah-istilah baru. Oke. Benar. Makanya jadi luas banget. Luas banget gitu loh. Makanya kenapa bidang pertanian itu bisa dikatakan sulit berkembang, atau misalnya itu karena terlalu luas. Kalau misalnya kita fokus-fokus gitu loh. Tanaman hias khusus tanaman hias, tanaman buah khusus tanaman buah, tanaman sayur gitu, beras gitu. Nah, itu akan lebih spesifik nantinya gitu. Dan saya memilih ke hortikultura karena nilai ekonominya memang lebih tinggi. Nah, saya mengambil dari hulu sampai hilir integrasinya itu juga karena saya menganggap bahwa itu nanti produksinya akan juga dapat lebih tinggi. Itu. Saya membuat rate harga sendiri.
Iya, Oh iya. karena saya mencari konsumen sendiri, saya edukasi konsumen tentang manfaat pangan sehat. Jadi saya tidak tergantung dari mana supermarket dan sebagainya. Saya ngitung HPP-nya. Gitu. Karena mandiri ya, jadi Betul. nggak tertekan sama Tidak. yang lainnya. Apalagi masa pandemi ini kita meningkat jauh banyak I see, gitu I loh. see. Itu kemudian Pak Mas, Allahu Akbar ya Robi. Kemudian Mas, produk pertaniannya apa aja ya? Di kebun saya itu memang ada buah dan sayur, ada ternaknya juga. Namun hasil utama adalah sayur. Jadi 60% ini sayur hasilnya. Sayur. Ya, dari sayur ini itu yang kita jual langsung ke konsumen. Nah, ada sekitar 25 macam 25 macam jenis Ya. sayur. Itu setiap 2 hari panen. Mungkin setiap hari juga bisa panen. Kita udah set gitu. Wow. Jadi petani juga harus tahu manajemen tanam. Nah, itu jadi tidak monokultur. Satu lahan itu cuma satu satu jenis, sayuran kemudian aja. panennya bareng. Misalnya 30. Nah, kita butuhnya makan itu kan setiap hari kan. Biar ready-nya cepat ya Pak ya stoknya. Oke. Ya memang ya harus ada yang dampingi sebenarnya hal seperti itu. Karena sistem ini juga saya tidak instan untuk menemukannya Iya. gitu. Tadi kan Mas bilang ada waktu rentang 2 tahun untuk trial and error gitu 2 tahun itu. sampai menemukan yang cocok sekarang. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup luar biasa sebenarnya. Struggle-nya luar biasa sekali. Kemudian Gitu. untuk strategi pemasarannya seperti apa? Apakah di tengah pandemi ini dijual secara online atau masih tetap offline atau dua-duanya jalan? Untuk masa pandemi full online. Full online. Ya, full online. Jadi kita hanya saya sendiri itu hanya memaksimalkan sosial media, Facebook dan IG gitu ya. Instagram itu sebenarnya saya juga jarang ya, karena memang saya lebih sukanya di platform Facebook gitu loh. Oke. Facebook itu juga nggak iklan, saya organik. Mhm. Jadi selain menjual sayur organik, saya juga main di platform organik ya. Oke. Itu Facebook itu kan maksimal 5.000 temennya ya. Kita tersegmen aja, kita bikin misalnya 2 akun. Kalau 2 akun itu juga bisa dimaksimalkan, itu kan paling enggak kita bisa aware terhadap sekitar 10.000 ya, atau misalnya 8.000 lah, karena mungkin ada yang cross gitu kan. Nah, cross. Nah, dari 8.000 kita kalau misalnya calon konsumen atau yang masuk di segmen kita itu mungkin kan sekitar 800 lah ya. Nah, 800 kita dapat 80 konsumen yang rutin setiap hari itu Oh, itu udah untung banget untung, sih. kan? Udah untung banget itu. Nah, kalau misalnya kita membuat akunnya lebih banyak lagi, Bisa jadi lebih banyak lagi nanti lebih banyak rutinnya. lagi. Nah, sebenarnya kita menggunakan sesuatu yang ada gitu. Harus Saya dimaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk kan. memasarkannya. Ya artinya kita harus jujur gitu Ya. loh. Di sini kita memang benar-benar mencoba untuk ya sayuran organik itu dibutuhkan untuk masa depan gitu, pangan masa depan. Nah, memang saya edukasi terus gitu tentang pangan sehat, dan saya membuktikan sendiri bahwa kebun saya itu juga terbukti bahwa ya tidak ada inputan yang banyak dari luar gitu. Itu. Kemudian untuk pemasaran secara offline apakah dipasarkan juga ke supermarket gitu atau Kalau saya distributor lebih tertentu? cenderung selain online, saya membentuk reseller. reseller khusus ya berarti? Khusus. Juga saya mengarah ke resto-resto atau toko-toko seperti itu. Nah, reseller ini juga saya bentuk agar apa? Ya inilah membantu saya untuk edukasi konsumen gitu. Jadi semakin banyak pasarnya, semakin banyak yang aware terhadap pangan sehat, tentang sayuran organik, petani-petani juga akan lebih lebih seneng gitu loh, karena pasarnya ada. Kemudian saya dampingi untuk set bagaimana manajemen tanamnya seperti itu, bagaimana pendampingan pengelolaannya, kemudian budidayanya secara organik. Nah, seperti itu, karena petani itu sebenarnya sudah pandai dalam produksi, namun perlu didampingi bagaimana tanamnya apa, kemudian ininya harus menggunakan pupuk ini dan sebagainya, seperti itu. Kan buah-buah maupun sayuran juga yang diimpor banyak ya, Ya. dan kualitasnya juga nggak kalah bagus Betul. tuh. Itu gimana ngadepinnya Pak? Kalau ya itu sebenarnya Ada nggak bukan peristiwa kayak menurun karena
persaingan dengan buah atau sayuran dari luar? Nah, itu bicara masalah seperti itu, kita masalah R&D ya, karena research and development di bidang perbuahan sayur itu di Indonesia masih kurang sekali, sehingga apa yang petani hasilkan itu kadang semua dijual, artinya yang jelek dan bagus itu jadi satu dijual. Nggak ada proses sortir ya? Nah, kalau misalnya petani itu bisa ya bukan di petani juga sih, sortir itu di bagian distribusinya, di bagian pedagang gitu loh. Itu dan petani meningkatkan kualitasnya sebenarnya juga tidak kalah dengan yang datang dari luar gitu loh. Nah, itu artinya kita memang perlu pendampingan di mana kualitas itu ada standarnya. Nah, selama ini kan parsial ya, sendiri-sendiri. Misalnya hotel ini minta grade A seperti ini, kemudian ada perusahaan minta seperti ini. Namun dari pemerintah sendiri kan tidak ada standarnya. Ya, karena terlalu banyak tadi seperti itu. Nah, kalau misalnya petani didampingi bagaimana grading, bagaimana dalam produksi itu bisa meningkatkan kualitas, jadi itu kan lebih bisa satu kesatuan ya, maksudnya punya standar khusus gitu. Betul. Maka yang dijual juga pasti kualitas-kualitas yang bagus-bagus. Selain jor semuanya. Selain itu ini pilihan-pilihan dari produknya sendiri atau dari komoditinya sendiri. Misalnya mangga apa yang memang kualitasnya bagus, rasanya enak, yang disukai konsumen. Nah, seperti itu ditingkatkan menjadi sebuah perkebunan gitu, yang akhirnya kita pasok ke pasar itu secara industrial gitu loh, dengan kapasitas yang besar, dengan kualitas yang baik. Bahkan mungkin potensi ekspornya juga tinggi, karena buah ini tropis, buah-buah kita gitu sebenarnya tuh peluangnya sangat banyak. Misalnya kayak salak aja. Salak itu kan sebenarnya untuk ekspor ini banyak permintaan, karena mungkin bisa dibilang salak Pondok di Sleman ini yang terbaik di dunia. Iya, gitu loh. Tapi bagaimana petani salak yang di Sleman ini menjaga kualitasnya sehingga sampai negara tujuan itu juga bagus, masih tetap gitu bagus loh. gitu ya Pak ya? Nah, itu butuh pendampingan. I see, gitu. butuh pendampingan segalanya, butuh pendampingan. Saya juga butuh pendampingan. Kok ngasal pendamping ya? ngomongnya. Oke. Tadi ngomongin kualitas ya. Ya. Berarti Mas bisa klaim gitu kalau misalkan hasil-hasil dari organik ini mungkin jauh lebih baik daripada buah impor atau bagaimana? Untuk fisik biasanya itu biasanya fisik ya secara banget gitu. Secara fisik itu kualitasnya itu ini ya, kualitas produk nanti dibedakan, artinya secara fisik dan secara fisiologi di dalamnya itu isinya. Nah, secara fisik memang kadang bolong-bolong gitu, jadi tampak fisik itu tampak kayak kurang menarik gitu ya. Nah, namun kalau kita sudah konsumsi itu lebih enak gitu loh. Ya lebih sehat pastinya. Karena kan kalau gitu. buah-buah dari luar kayak mengkilap, kemudian kayak mulus gitu. Itu there's something atau memang produksinya sebagus itu? Ya, saya tidak tahu ya. Tapi gini, di luar negeri memang untuk research and development-nya tinggi sekali. Karena saya waktu pas belajar di luar negeri itu, di sana itu integrasi antara pemerintah dengan institusi pendidikan dengan petani itu terjalin dengan baik. Ada koneksi yang kolaborasi yang baik. Nah, betul. Jadi sehingga saling memajukan untuk semua. Ya, kalau misalnya petani-petani itu sejahtera, otomatis kan negaranya juga atau pemerintahnya ikut juga merasakan bahwa ini udah bisa ngasih PAD yang tinggi gitu daerah sini gitu. Nah, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri kan belum punya pola yang seperti apa ya. Sebenarnya sudah banyak, namun yang kita rasakan tuh belum sampai ke sistemnya kayaknya masih berubah-ubah dan belum sampai ke dasar gitu loh. Ya, kita tahu bahwa bantuan alat dan sebagainya kadang nggak tepat guna, tidak tepat sasaran. Nah, subsidi kenapa hanya di Saprodi, kenapa nggak di pasca panennya gitu kan? Nah, kan sebenarnya kepastian harga untuk petani itu juga penting sekali gitu loh, sehingga ada ketertarikan gitu loh. Kalau saat ini mau nanam apa itu pasarnya sudah jelas gitu loh. Jadi harganya berapa itu sudah bisa ngitung
Jadi enak ya nantinya semuanya Iya, tuh akan lebih terintegrasi enak keluarga dan gitu. segala Nah, macam itu kan ya. butuh sokongan, arti bantuan. Kalau misalnya subsidi dikenakan di pasca panen gitu loh. Sehingga petani benar-benar fokus terhadap kualitas, terhadap Nggak kuantitas. kepecah kan fokusnya nanti ke pemasarannya nah, apanya iya. ininya. Iya. Nah, petani sini juga sebenarnya ya bingung gitu. Mau nanam apa ya tinggal ikut-ikutan. Sehingga kalau ikut-ikutan panennya bareng, harganya jatuh. Iya, soalnya Karena kelebihan regulasinya produksi. iya, Iya. regulasinya nggak diatur. Nah, itu See. loh beratnya di situ. Kita juga bingung gitu kan. Iya. Nah, Jadi nanya jangan ke saya Mas, nanyanya ke pemerintah aja. Saya juga bingung nih dijawab apa nih. ya artinya ini tantangan untuk Iya, kita tantangan untuk kita semua gitu loh. Kita bukan kemudian menitik beratkan menyalahkan pemerintah, Oke, bukan oke. gitu loh. Artinya saya juga sebagai petani di sini harus bermanfaat lah. Apa sih yang bisa saya berikan untuk generasi muda gitu loh. Biar generasi muda itu tertarik lagi terhadap dunia pertanian seperti itu. Itu makanya kalau terjun ke farm atau terjun ke produksi, ya kita harus diimbangi dengan pemasukan yang lain. Iyalah, Gitu. biar kalau misalkan yang ini kenapa-napa masih enak nih ada pemasukan income pasif yang lain ya Pak Ya, Mas. betul. Oke. Nah kalau untuk pertanian organiknya Mas sendiri ada nggak sih sertifikasinya atau mungkin karena ini kan organik ya sehat gitu? Ya. Ada sertifikasinya atau Nah, bagaimana? saya tidak mengarahkan ke sana ya, ke sertifikasi. Silakan, artinya kalau memang mau cek itu organik, memang secara sertifikasi mungkin belum bisa kalau saya sertifikasi ke kebun saya gitu. Namun petani-petani yang saya dampingi, saya memang arahkan untuk sertifikasi karena nanti satu kawasan gitu. Karena untuk petani kita mensertifikasi sendiri itu ya berat gitu loh. Nah, sertifikasi ini kadang dilakukan oleh industri atau yang punya modal besar. Nah, kita petani yang kayak seperti saya, bahkan tanah pertanian aja ndak punya gitu kan, mau sertifikasi tambah sertifikasi ya nggak menarik lah intinya untuk saya. Intinya saya hanya untuk mengurangi HPP dan hasil yang sehat gitu aja lah. Gitu. Kalau orang nggak percaya terhadap produk saya silahkan gitu loh. Itu ya intinya memang saya benar-benar memasarkan dengan kejujuran gitu loh. Ya saya sudah melakukan seperti itu. Dan makanya sampai sekarang masih ada pelanggan yang rutin karena udah terbentuk ya trust Ya, buildingnya gitu nanti dengan produk-produknya. rasanya juga beda kok. Oh iya. Gitu. Walaupun sudah sertifikasi, kalau itu tidak benar-benar organik ya Tetap itu aja. kan hanya label. Nah, Hanya label. ya memang istilahnya sertifikasi itu tuh menjamin konsumen Iya. gitu loh. Nah, sehingga kan banyak juga pedagang yang tidak jujur gitu kan. Nah, cuma saya bukan itu mengarahkan ke situ gitu loh. Tapi memang berjualan secara Ya, jujur memang ya artinya apa adanya sehat. nggak cuma konsumennya yang sehat, namun petaninya Petani itu juga ikut ikutan sehat. Iya, sehat dan sejahtera kan seperti Amin. itu. Oke, ini kalau dilihat dari rule pertanyaannya sudah semua saya tanyakan dan juga sudah dijawab babat habis oleh Mas Dedi TK. Sebenarnya masih banyak kalau mau sebenarnya ngobrol masih ini. banyak. Oke. Tapi gak apa-apa karena memang seperti itu gitu loh. Iya. Nah, ini kita kan saya selaku generasi milenial ya, mungkin Mas Dedi ini dari pengalamannya punya pesan-pesan untuk anak muda yang pengen terjun ke dunia pertanian. Kira-kira modal awal apa sih yang sebenarnya harus disiapkan? Terus gimana caranya supaya kita tuh nggak gentir dengan semua challenge yang bakal dihadapi di dalam dunia pertanian? Ya, pesannya gini, memang pemerintah tidak punya format khusus ya, artinya kita mengharuskan kita untuk terjun ke pertanian gitu loh, karena tidak ada apa ya, kalau di luar negeri itu bahkan anak-anak muda yang mau terjun ke pertanian itu digaji oleh pemerintah. Oh iya. Ya. Beda Nah, sekali dengan di sini. Itu dan untuk permodalan itu benar-benar dienakkan gitu loh. Ya artinya kita tidak didapatkan itu di Indonesia. Bahkan petani-petani di Indonesia itu tidak bankable. Bahkan untuk mengajukan kredit di perbankan itu sulit gitu loh. Karena cash flow-nya nggak jelas, ya kan. Jadi memang luar biasa tantangannya. Namun saya pesan bahwa untuk teman-teman muda, teman-teman milenial, masa depan pangan, terutama pangan Indonesia itu ya terletak di teman-teman gitu loh, Jadi tanggung generasi jawab muda. kita Iya. sekarang. Dan itu potensinya masih luar biasa. Jangan sampai hal ini tuh
malah orang-orang luar negeri yang menguasai kita dan kita hanya menjadi buruh di sini. Nah, yang perlu disiapkan adalah mentalnya dulu. Mentalnya dulu. Ya, karena tadi memang support dari belakang-belakangnya, entah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seperti kan nggak sampai gitu, terutama untuk yang teman-teman yang mau menjadi petani. Pendampingan juga nggak jelas, artinya saya sendiri selama ini terjun ke pertanian itu juga mereka pada bingung seperti itu. Dan jika kita udah terjun ke pertanian, banyak-banyaklah cari referensi, terutama orang-orang yang positif yang sudah mengerjakan seperti itu. Sekarang banyak kok informasi-informasi di podcast atau di YouTube. YouTube lah, intinya seperti itu. Itu bisa membantu. Terus untuk modal sebenarnya kita nggak harus modal besar dulu. Kita nyoba dari sedikit dulu. Namun kita punya tahu atau punya visi. Artinya tahu tentang nanti hasil akhirnya itu seperti apa. Punya tujuan juga ya, jangan asal coba-coba aja itu. gitu. Jadi kalau kita terjun menjadi pertanian itu kita punya ciri khas khusus gitu loh. Seperti saya pertanian organik yang sehat. Selain itu integrated farming. Ya, Okay. itu ciri khas saya adalah petani integrated farming yang menerapkan di situ tidak hanya cuma pertanian saja, namun ada peternakan, perikanan dalam satu yang lahan terintegrasi ya. yang terintegrasi. Itu saja sih. Jadi jangan takut untuk di dunia pertanian. Ini potensi challenge untuk teman-teman. Karena Gitu. ada potensi yang besar untuk bisa dikembangkan ya, untuk Ya bisa pasti. ditingkatkan. Namanya pangan itu kayak misalnya ada pandemi seperti itu. Ini tidak mengalami krisis, tidak mengalami Karena penurunan. mau termasuk kebutuhan primer juga ya. Iya, Mas, kebutuhan primer. Oke. Gitu. Oke, good. Saya ya ampun, saya sampai bingung mau ngomong apa lagi karena banyak banget wawasan-wawasan setelah informasi-informasi baru yang saya Ya. dapetin. Banyak juga istilah-istilah yang oke HPP, oke ini, oke. Terima kasih Ya. banyak ya Mas Dedi Siap. TK, Mas Dedi Tani keren yang sudah memberikan wawasan-wawasan yang luar biasa tentang pertanian. Kita Oke. berdoa semoga ke depan industri pertanian ini semakin berkembang dari risetnya, kemudian inovasinya juga dorongan motivasi dari anak-anak muda supaya jadi petani muda juga ya. Ya. Biar ada regenerasi. Betul. Karena jadi petani itu bukan pekerjaan yang memalukan, justru pekerjaan yang sangat potensial di masa Ya, depan. betul. Ketahanan pangan, soal kebutuhan primer itu jadi kebutuhan kita bersama dan juga tanggung jawab kita bersama. Betul. Dan kalau teman-teman muda bingung mau nyari informasi di mana, Iya. itu kan bisa ikut pelatihan juga. Ikut pelatihan di mana nih? Ini ada CP-nya mungkin atau yang bisa kita Sebenarnya kunjungi? saya punya ini wadah ya, wadah. Awalnya itu terbentuk karena memang banyaknya animo permintaan untuk pelatihan tentang integrated farming, tentang pertanian organik. Nah, saya membentuk namanya Renjana Eco School. Renjana Eco Ya, School. nah itu juga yang tim kita masih mahasiswa semua. Oh iya. Iya gitu. Berarti sumuran-sumuran saya ya? Iyalah pasti. Wow. Lebih muda lagi. Lebih mungkin muda ya. lagi. Wow, keren Iya, banget. Gitu. Berarti masih berjalan sampai sekarang ya Rencana Eco School ya? Renjana Eco School Renjana Eco baru September kemarin Oh, dibentuk. baru dibuka? Iya, baru dibuka. Sudah ada berapa yang Apanya? daftar? Yang kita Volunteer? udah rutin sih, Udah jadi ada rutin setiap minggu ada pelatihan seperti itu. Saya juga ada kelas Rabu sore gitu untuk teman-teman yang magang di tempat saya. Jadi saya membuka peluang untuk anak SMK pertanian atau mungkin kuliahan itu untuk magang juga riset atau melakukan penelitian di tempat saya. Nice. Ya. Saya ikut boleh ya nanti? Boleh nanti boleh. Jadi bantu secara sosial ekonominya juga bisa, kemudian tentang produksinya juga bisa, tentang bagaimana pemasarannya juga Boleh, bisa. jadi tesis saya nanti besok boleh ya? Boleh. Oke, Jadi terima memang kasih boleh. Mas Dedi TK Iya, Mbak. untuk hari ini. Oke. Ya, saya mohon maaf nih kalau selama perbincangan tadi ada salah-salah kata. Karena jujur saja banyak istilah-istilah baru yang saya tuh saya baru tahu nih. Gak apa-apa. Tapi semoga tidak mengurangi substansinya ya dari Ya, Foodcast ini siap. sendiri. Mm-mm. Oke, guys. Jadi untuk Foodcast kali ini sudah selesai nih dengan Mas Dedi TK. Semoga teman-teman banyak mendapatkan informasi baru tentang integrated farming. Integrated Iya, dan farming. juga bisa memotivasi anak-anak muda untuk menjadi petani muda supaya para generasinya terus berjalan dan tidak mati ya. Ya. Karena menjadi petani itu tetap keren. Ya, menjadi petani itu keren. Keren, oke. Ya, jangan lupa terus saksikan Foodcast
kunjungin akun YouTube channel kami dan juga bisa juga buka website dan media sosial kami. Ada link deskripsinya di bawah sini. Oke, terima kasih Imelda Rahma. Salam Foodcast.